Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharani Faranjani dengan NIM 2450501011111061. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis lembaga pada dampak usaha pakan ternak ayam di tengah perkotaan. Pabrik pakan ternak ayam kadang dibangun di perkotaan atau di dekatnya karena beberapa alasan karena strategis dan praktis. Meskipun ada tantangan terkait lingkungan dan dampak pada masyarakat, berikut beberapa alasan utama pada pakan ternak dibangun di perkotaan. Yang pertama, dekat dengan sumber bahan baku. Bahan baku pakan ternak seperti jagung, kedelai, dan serbuk pati seringkali diimpor atau diproduksi dalam jumlah besar dan dibawa melalui pelabuhan atau pusat distribusi besar. Yang kedua, akses transportasi dan infrastruktur yang baik. Perkotaan memiliki infrastruktur jalan yang lebih baik seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga dan instansi yang terlibat dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pakan ternak. Berikut adalah beberapa contoh yang terkait dengan pakan ternak. Yang pertama ada Kementerian Pertanian atau Kementan. Lembaga utama yang mengatur sektor pertanian di Indonesia, terutama pakan ternak. Berikut unit kerja yang ada atau terkait di Kementan untuk pakan ternak. Yang pertama ada Ditjen PKH yang bertanggung jawab dalam pengembangan peternakan termasuk pengaturan pakan. Yang kedua ada Balai Desa Veteriner melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan hewan termasuk pakan ternak. Yang kedua ada Asosiasi Pengusaha Pakan Ternak Indonesia atau APPTI, asosiasi yang mewadahi industri pengusaha pakan ternak di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar pakan ternak yang diproduksi oleh anggotanya serta memperjuangkan kepentingan industri pakan ternak di tingkat nasional. Selanjutnya, salah satu lembaga yang paling dibutuhkan untuk pakan ternak yaitu APPTI atau Asosiasi Pengusaha Pakan Ternak Indonesia yang mewadahi untuk industri pakan ternak di Indonesia. Tujuan dan fungsi APPTI. Yang pertama, mewadahi pengusaha pakan ternak atau untuk produksi, distribusi, dan penjualan. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pakan ternak atau untuk meningkatkan kualitas pakan ternak. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan inovasi. Untuk inovasi formulasi dan teknologi produksi akan lebih efisien, ramah lingkungan, dan aman untuk dikonsumsi. Yang keempat ada advokasi kebijakan, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan memberikan masukan dalam perbuatan pakan ternak. Ciri-ciri umumnya ciri-ciri umum Kementan atau Kementerian Pertanian. Yang pertama ada regulasi dan pengawasan pakan ternak. Yang kedua promosi peningkatan kualitas pakan ternak. Yang ketiga pengatur pasar pakan ternak. Yang keempat peningkatan produksi pakan lokal. Kelima pemberdayaan ternak. Keenam dukungan pada keberlanjutan sektor peternakan. Selanjutnya ciri-ciri APPTI atau Asosiasi Pengusaha Pakan Ternak Indonesia. Yang pertama wadah untuk usaha pakan ternak. Kedua fokus pada kualitas pakan ternak. Ketiga advokasi kebijakan dan regulasi. Keempat pemberdayaan ekonomi peternakan. Yang kedua ada kekuasaan dan wewenang pada dampak usaha pakan ternak ayam di tengah perkotaan. Yang pertama ada saluran kekuasaan. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam hal kebijakan zonasi dan perizinan usaha serta pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial. Terus yang kedua ada sumber kekuasaan.
Sumber kekuasaan dalam konteks usaha pakan ternak ayam di tengah perkotaan berasal dari berbagai saluran baik politik, ekonomi, sosial, hukum maupun budaya. Yang ketiga, ada unsur-unsur kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan politik, yang kedua ada kekuasaan ekonomi, yang ketiga kekuasaan sosial dan budaya, yang keempat kekuasaan hukum. Selanjutnya yaitu cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama ada membangun dukungan politik, yang kedua keberlanjutan dan inovasi, ketiga transpirasi dan komunikasi, dan keempat mengatasi ketidakpuasan. Terakhir ada bentuk wewenang. Bentuk wewenang telah mencakup wewenang regulatif atau peraturan dan kebijakan, wewenang ekonomi atau kontrol pasar dan distribusi, wewenang sosial dan moral pengaruh masyarakat dan LSM. Selanjutnya untuk perubahan sosial dari dampak usaha pakan ternak ayam di tengah perkotaan. Yang pertama ada sumber perubahan sosial, yaitu perubahan struktur ekonomi, kebutuhan ekonomi masyarakat perkotaan untuk pendapatan tambahan. Yang kedua ada konflik sosial, kepadatan populasi perkotaan membuat masyarakat lebih peka terhadap dampak lingkungan. Yang kedua ada faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada faktor internal, yaitu revolusi sosial, revolusi industri yang mengubah pola ekonomi dan masyarakat. Yang kedua ada eksternal, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan baru dalam sains dapat mengubah cara masyarakat memandang dampak usaha pakan ternak ayam tersebut di tengah perkotaan. Yang ketiga ada faktor pendorong, yaitu pendidikan yang maju, kemajuan teknologi, budaya lain, mobilitas sosial yang tinggi, dan konflik dengan ketegangan sosial. Yang terakhir ada faktor penghambatnya. Yang pertama sikap tradisionalisme, rasa takut akan perubahan, dan kurangnya teknologi. Yang terakhir untuk case study-nya, yaitu di tengah pertumbuhan populasi perkotaan yang pesat, kebutuhan akan pakan ternak ayam terus meningkat. Beberapa pelaku usaha memilih menjalankan bisnis pakan ternak ayam di wilayah perkotaan untuk memenuhi permintaan lokal. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial tersebut adanya revolusi industri yang mengubah pola ekonomi masyarakat dan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengubah pandangan masyarakat memandang dunia. Selanjutnya ada faktor pendorong sistem pendidikan yang maju, kemajuan teknologi, dan kontak dengan budaya lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.